wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Isra Mi'raj, jalan cinta. Jalan cinta, penanda cinta antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, jalan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab. Dan itu teman-teman sekalian hanya berselang beberapa bulan sesudah kewafatan dua orang paling tersayang, paling tercinta di hati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Abu Thalib paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 dari kenabian. Sampai tahun itu disebut sama Nabi dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dari sini kita ngerti bahwasanya Allah tuh kadang-kadang ngasih kepada kita kesedihan, kemudian sesudahnya menghibur kita dengan hadiah-hadiah yang indah. Gak ada hadiah lebih indah daripada hadiahnya Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, hadiah setinggi-tinggi hadiah berupa pertemuan indah antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah indah ini Allah berikan sesudah kesedihan. Segala-gala ada harganya. Segala-gala enggak ada yang gratis, Bu, Kak, Dek, Nak. Maka saat kamu sedang diberi ujian, saat kamu sedang diberi sakit, saat kamu sedang diberi sulit, saat ada duka, saat ada luka yang menimpa kepadamu, tunggulah dan bersabarlah, akan ada hadiah manis menyertai sesudahnya jika kamu berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar. Ujian tuh kayak kotoran sapi. Ada orang dapetin ada kotoran sapi depan pintu rumahnya. Yang satu begitu ngelihat ada kotoran sapi, dia langsung main tuduh, main curiga. Coba nih liatin, dengerin saya. Biar kamu sambil menerka-nerka, nih saya masuk kelompok yang mana nih dari ujian yang datang dalam kehidupan. Ada yang saat melihat kotoran sapi tergeletak di depan pintu rumahnya, dia pun curiga. Kayaknya nih yang ngasih nih si fulan. Kayaknya nih ini ditaruh sama si fulanah. Kayaknya nih ipar saya. Kayaknya nih mertua saya. Kayaknya nih tetangga saya, teman saya, ini saya. Dia emang selalu gak seneng sama saya. Bu, yang ada orang jadi gak betah sama dia. Ngeluh mulu. Itu
kelompok pertama. Tiap cerita itu aja yang diceritain. Padahal dalam hidup kamu kan ada banyak kesenangan. Kenapa yang kamu selalu ingat dari Allah Subhanahu wa taala selalu ujian-ujian? Bukankah selain daripada sedikit ujian yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan padamu jauh lebih banyak lagi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan padamu, kamu gak akan pernah mampu menghitungnya. Kelompok yang kedua, begitu dia lihat ada kotoran sapi depan rumahnya, dia kemudian ambil sekop, ambil tuh kotoran sapi pakai sekop, taruh di halaman belakang rumahnya. Taruhin di bawah pohon, di bawah tanaman. Subhanallah, habis itu dia lupakan urusan kotoran sapi ini. Subhanallah, dapat 2 bulan, 3 bulan, pohon tomatnya numbuh, tanaman cabenya numbuh. Beberapa saat kemudian bunga melati, bunga mawar tumbuh. Cakep-cakep tuh bunga. Hingga akhirnya kalau sore-sore dia bisa duduk ngeliatin bunga-bunga bermekaran dari halaman belakang rumahnya. Sesekali datang tukang tahu gorengan, dia pun beli tahunya aja karena cabenya tinggal metik. Ada orang-orang yang saat ditimpa musibah, saat ditimpa ujian, dia pun kemudian membawa hal yang tidak mengenakan tersebut, dia kubur di halaman belakang hatinya. Dia lupakan hal tersebut. Ada perlakuan orang gak enak, dilupakan, taruh belakang rumahnya. Dia hadapi semua ujian-ujian dalam kehidupan dengan rasa sabar. Ingat bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah.